Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Pada kesempatan hari ini ya kita berkumpul di Expo College. Nah, hari ini kita akan belajar terkait bagaimana teknik dasar memangkas rambut dengan teknik barber. Nah, perkenalkan, nama saya Iksan ya. Hal kepanjangannya Muhammad Iksan Hidayat. Profil saya adalah sebagai seorang trainer kurang lebihnya 1 tahun. Kemudian saya juga sebagai business owner di barbershop selama kurang lebihnya 5 tahun. Ya. Nah, motivasi saya adalah berani, percaya diri, dan selalu belajar untuk terus berkaya dalam seni cukur. Makanya saya ingin menjadi seorang tukang cukur yang profesional dan tentunya seorang yang business owner yang profesional. Nah, saya kan udah berkenalan nih. Sekarang saya ingin teman-teman juga berkenalan, nama ya dan motivasinya apa untuk belajar pelatihan ini. Boleh ya, dari kakak siapa? Silakan pakai mic-nya. Perkenalkan, nama aku Saiful Rifki. Aku seorang mahasiswa. Kenapa sih pengen ikut pelatihan barber ini? Yang pertama, karena tertarik di bidang haircut. Kalau yang kedua sih pengen jadi barber yang profesional. Paling segitu dari aku. Oke, terima kasih kakak Rifki. Silakan yang berikutnya. Perkenalkan, nama aku Raihan Arsyad Hidayat. Aku pelajar dan aku kenapa pengen ngikutin pelajar ini? Karena ingin menjadi tukang cukur yang profesional. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, nah itu sebelum kita pelatihan, jadi ada tata tertib nih. Tata tertibnya apa saat pelatihan? Yang pertama, teman-teman fokus. Yang kedua, kosongkan pikiran. Artinya, kita akan belajar selama 20 menit ke depan ya agar kondisinya bisa teman-teman apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Yang ketiga, enjoy ya dalam proses belajar ini. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Oke, tujuan pelatihan kali ini adalah teman-teman atau peserta setelah pelatihan ini berkompeten dalam menggunakan berbagai peralatan pemangkasan rambut. Ya, tentunya sesuai dengan kondisi alat-alat yang akan kita ajarkan pada malam hari ini, dan kita akan ajarkan terkait dengan bagaimana cara penggunaan dan fungsinya. Sebelum kita mulai, nah saya akan melakukan pretest nih, menguji kemampuan dari teman-teman seberapa besar teman-teman mengetahui terkait dengan alat-alat pangkas rambut ataupun teknik pangkas rambut terkait dengan teknik barber. Ya, boleh ya? Boleh. Nah, nanti selama 2 menit nanti teman-teman melakukan pretest. Pretestnya mudah. Teman-teman cukup mengisi pilihan ganda saja. Ya. Oke. Silakan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya, kalau misalkan pengisiannya lebih cepat itu tidak apa-apa, berarti lebih baik. Ya, tidak harus 2 menit, tapi 2 menit itu adalah waktu yang maksimal. Jadi di pretest ini adalah kemampuan teman-teman dalam pengetahuan terkait dengan alat-alat barber.
Ya, jadi tidak usah dipikirkan ya benar atau salahnya. Yang penting berdasarkan pengetahuan awal. Nah, nanti target kita setelah pembelajaran ini kita akan ada post test. Nah, post test ini adalah nantinya ujian terkait dengan kemampuan teman-teman setelah mendapatkan pelatihan ini. Harapannya yang awalnya misalnya nilai 90 pada saat pretest, pada saat post test nilainya bisa 100. Oke, sudah? Boleh dikumpulkan kalau sudah? Oke, terima kasih. Kakak Rifki sudah? Sip ya? Oke. Terima kasih ya Kak Rifki dan Kak Rehan. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan apa sih yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi, materi kita ada dua. Pengenalan terkait dengan jenis alat-alat pangkas dan fungsinya. Yang kedua adalah cara penggunaannya. Nah, waktu kita belajar hari ini, pada malam hari ini sampai dengan 10 menit ke depan. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, kakak-kakak ataupun adik-adik sekalian bisa menguasai dengan baik. Ya, fast track. Ya, oke ya. Yang pertama, kalau kita lihat di depan sini ada namanya clipper. Nah, clipper ini digunakan adalah untuk memangkas rambut yang kondisi hasilnya bisa sampai dengan presisi. Nah, presisi ini maksudnya gimana sih? Presisi ini tentunya adalah dia bisa menghasilkan potongan rambut sampai dengan mulai dari 0,5 mili sampai dengan 1,5 mili, tentunya dengan kondisi alat yang ada di depan teman-teman. Kemudian tentunya kalau misalkan presisi, tentunya ada dong dimensi yang lain hasilnya, dan itu kita kenalkan menggunakan sepatu clipper. Nah, sepatu clipper ini fungsinya adalah untuk mengadjust kondisi panjang pendeknya hasil potongan rambut yang akan kita potong sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya, bisa dimengerti ya? Boleh pegang dulu, bisa merasakan pegang alat clipper. Nah, kenapa dia kondisinya bisa presisi? Yang tadi disampaikan bahwa hasil potongnya itu bisa sampai dengan 0,5 sampai dengan 1,5 mili. Mekanisme kerjanya bagaimana? Coba teman-teman lihat, ada mata pisau bagian bawah dan mata pisau bagian atas. Nah, mata pisau yang bergerak itu adalah bagian bawah, di mana bagian bawah ini ketika bergerak ke atas, yang awalnya dia 0,5, dia akan semakin tebal, disesuaikan dengan ketebalan dari kondisi gate ataupun blade dari kondisi clipper. Boleh dicoba ya, silakan dicoba, dinyalakan. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah namanya lever. Nah, lever ini adalah tujuannya untuk mengadjust kondisi ketebalan yang kita inginkan. Silakan boleh dicoba. Ketika kita tarik ke bagian bawah, maka mata pisau ini akan bergerak ke atas dan itu akan menghasilkan ketebalan yang berbeda. Bisa dimengerti? Kak Rehan sama Kak Rifki? Bisa ya? Bisa. Oke. Yang berikutnya adalah tadi kita sampaikan bahwa ternyata tidak hanya 0,5 sampai dengan 1,5, tapi berbagai jenis ukuran sesuai dengan gate yang kita pakai. Di mana gate yang kita pakai itu mulai dari gate 0,5 sampai dengan yang paling besar itu adalah gate nomor 2. Nah, nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan clipper ini. Nah, teknik clipper itu dibagi menjadi dua, teknik C dan teknik lurus. Ya, silakan Kak Rehan dan Kak Rifki bisa berdiri.
kita akan belajar bagaimana menggunakan clipper, menggunakan teknik C. Nah, posisikan tangan ini adalah 90 derajat. Tujuannya adalah agar pergerakan kita ergonomis. Yang kedua, yang bergerak itu adalah ankle kita, ankle tangan kita. Ya. Yang ketiga, baru kita menggunakan teknik sesuai yang saya ajarkan. Yang pertama adalah teknik C. Sesuai dengan teknik C seperti huruf C. Jadi dia melengkung seperti ini. Ya, melengkung menggunakan ankle. Yuk, silakan dicoba. 1 2 3 4 5 6. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah teknik lurus, di mana teknik lurus ini tidak seperti huruf C. Artinya dia hanya lurus seperti ini sini saja. Ya. Dan masing-masing fungsinya itu adalah berbeda. Teknik C itu digunakan untuk membuat beberapa lapisan sesuai dengan tebal dari gate. Kemudian teknik lurus digunakan untuk menghilangkan garis antar lapisan. Dimana kalau kita melihat kondisinya adalah seperti ini, ya. Ini adalah gate line atau kita sebut adalah garis awal pada saat kita membentuk lapisan dengan menggunakan teknik C. Kemudian lapisan kedua, lapisan ketiga akan terbentuk sesuai dengan gate yang kita inginkan. Nah, itu kita gunakan teknik C. Sedangkan untuk antar lapisan ini, dia akan terbentuk. Untuk menyamarkan, menghilangkan garis ini, kita gunakan teknik lurus. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah gunting. Nah, teman-teman sudah melihat gunting yang ada di depan? Gunting ini ada dua, teman-teman ya. Jadi gunting standar, yang kemudian adalah yang kedua gunting penipis. Apa sih bedanya? Ketika penipis, jadi sebetulnya itu adalah untuk mengurangi volume rambut 10% dari apa yang kita potong. Contoh misalnya, dari 10 helai, kalau misalkan 10%, artinya apa? Satu helai rambut yang akan terpotong, sehingga dia akan mengurangi volumenya. Yang awalnya terbentuk volume yang mengembang, kemudian akan dia terlihat kondisi seperti tipis. Ya. Yang kedua adalah gunting standar. Nah, gunting standar ini teman-teman bisa lihat di bagian depan. Silakan dipegang guntingnya. Nah, kita akan melihat nih cara bagaimana teman-teman megang gunting. Ya, silakan bisa berdiri. Oke. Kita akan ajarkan bagaimana cara penggunaan gunting. Boleh ya? Boleh. Nah, sekarang posisikan gunting seperti ini. Stoppernya bagian atas. Kemudian, jari manis kita masuk. Kemudian, jari kelingking kita menahan stopper bagian belakang. Dua jari berikutnya menahan bagian depan gunting. Kemudian, jempol kita tekuk. Seperti ini, masukkan, ya. Kemudian gerakan bagian bawah dengan menggunakan jempol saja. Nah, ini adalah teknik menggunting sesuai dengan teknik barber. Jadi, mata pisau ada dua, antara atas dan bawah. Jadi yang bergerak itu adalah yang bagian atas untuk memotong rambut. Sedangkan bagian bawah itu kita gunakan sebagai alas rambut. Sehingga ketika kita memotong rambut itu tidak akan terjadi misalnya namanya sakit karena tertarik oleh gunting. Ya, bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana teknik gunting. Nah, teknik gunting ini ada 3. Yang pertama adalah blunt cut. Nah, blunt cut ini dimana menghasilkan ukuran yang sama di setiap sisinya. Caranya gimana? Caranya adalah memposisikan kondisi guntingnya seperti ini. Nah, ini namanya teknik blunt cut. Kita akan memotong kondisi
dengan ukuran yang sama setiap sisinya, dengan cara kondisinya kita memotong apa ini? Kalau misalkan ini ke arah rambut ke atas, ke vertikal, berarti kita memotongnya horizontal. Bisa dipahami? Kita coba tekniknya seperti ini, boleh? Nah, itu namanya teknik blunt cut. Teknik yang kedua adalah point cut, di mana point cut ini untuk membentuk tekstur. Hasilnya adalah nanti rambut akan terlihat natural, seperti tidak dipotong. Caranya adalah, kondisinya ketika tadi blunt cut itu berlawanan antara arah rambut, ya kalau misalkan point cut adalah 45 derajat dari arah rambut, seperti ini, ya. Bisa dipahami? Bisa. Yang ketiga adalah deep point cut, di mana deep point cut ini arah potongnya adalah searah dengan arah rambut. Artinya dalam seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa? Oke, teman-teman. Nah, itulah pengenalan dari alat-alat cukur yang ada di barber. Sehingga nanti harapan kita adalah teman-teman bisa menggunakan alat-alat barber sesuai dengan fungsinya. Sehingga apa? Kita kedepannya adalah ketika kita menggunakan alat yang benar, teknik yang tepat akan menghasilkan potongan yang presisi. Nah, ketika potongan presisi itulah kita bisa dinamakan bahwa kualitas kita seperti barber profesional. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya dari sini? Cukup sekian sekilas pelatihan dari saya. Nah, sebelum kita selesaikan untuk materi hari ini, kita akan post test setelah tadi teman-teman kasih gambaran secara umum. Ya, boleh ya, kita isi lagi. Dan soalnya sama dengan yang tadi pretest. Pretest itu adalah soal yang memang kemampuan sebelum kita melakukan pelatihan. Sedangkan post test setelah pelatihan. Ya, harapannya bisa 100%. Wah, cepat sekali. Hebat nih kayaknya. Langsung 100. Ya, sambil teman-teman post test, saya akan melihat hasil pre-testnya. Selesai ya, cukup. Oke, bisa kita kembalikan lagi. Oke, teman-teman, mantap. Ya, saya cek sekilas hasilnya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya. Nah, feedback hari ini setelah tadi saya sampaikan materi, jadi sebelum saya sampaikan materi, saya melihat nilainya antara 70 sampai dengan 80. Ya, itu juga sudah kemampuannya terkait dengan knowledge cukur sudah bagus. Nah, setelah saya melihat setelah pelatihan post testnya, nilainya 100 semua. Hebat. Ya. Nah, dari pelatihan ini teman-teman sudah mendapatkan terkait dengan teori dan praktek tentang cara menggunakan alat pangkas rambut sesuai dengan teknik barber. Harapannya kedepannya teman-teman sesuai dengan motivasi tadi, menjadi seorang barber yang terkenal dan profesional. Ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada
apa opini dari teman-teman? Silakan dari Mas Rifki, Gimana? masukan dari hasil pembelajaran ini. Untuk pembelajaran hari ini, menurut aku ya, materinya sih sangat sorry. Kalau buat hari ini, kalau dari aku sih materinya bener-bener gampang banget dipahami. Apalagi buat aku yang sangat awam banget buat belajar cukur, buat tahu apa aja alat-alat cukur. Yang aku kira gunting itu nggak ada tekniknya, ternyata ada tekniknya. Terus eh, alat ini namanya clipper, terus ada beda-beda gitu kalau mau cukur. Terus kayak clipper tuh bisa di-adjust gitu itu. Paling pertanyaan dari aku satu sih, Kak, kalau buat bikin guideline biasanya tuh pakai clipper ukuran berapa kalau bikin guideline awalan gitu. Oke, terima kasih Kak Rifki. Jadi terima kasih atas masukannya tadi. Nah, untuk pertanyaannya, untuk membuat guideline kita pakai gate berapa awalannya? Itu disesuaikan dengan bentuk kepala dan rambut konsumen kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Contoh misalnya tidak terlalu tipis. Nah, kita bisa ambil gate yang paling besar dulu. Ketika kondisi gate yang paling besar, ketika kurang tipis, itu kita bisa turunkan. Tapi kalau misalnya kita sudah ambil gate yang paling tipis, ternyata terlalu tipis, nggak mungkin dong kita bisa kembalikan ke rambut yang sebelumnya. Itu caranya seperti itu. Boleh ya? Oke, terima kasih. Silakan dari Kak Rehan, ada masukan atau tanggapan setelah pelatihan hari ini? Kalau dari aku sama kayak Aiki, eh, pelajarannya mudah dipahami. Terus baru tahu juga clipper ada 0, kayak 0,5 gitu ukuran-ukurannya. Terus gunting juga ada tekniknya. Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman. Luar biasa untuk pada malam hari ini. Sebelum kita selesai, saya ada quote untuk malam hari ini. Terus semangat, terus belajar, jangan menyerah, karena seni cukur itu akan membuat kita semakin berkarya untuk ke depan. Terima kasih dari saya, Iksan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyala nggak? Oh, nyala.